Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih membicarakan tentang faidah, keutamaan fadilah daripada sholat yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah. Tudaribu ala hubbil Allah. Di antara faidah sholat itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang rapi. Baik itu rapi secara zahiriyah, juga rapi secara batiniyah. Orang yang rapi itu salah satu dari apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam sholat ada kewajiban untuk satrul aurat, menutup aurat. Hadirin, jadi satrul aurat, menutup aurat itu bukan hanya saja di sholat, di dalam sholat, tapi juga fi kharij sholat, di luar sholat pun ada kewajiban menutup aurat. Kenapa? Sebab kalau orang menutup aurat itu malaikat yang ngasih rezeki demen, gitu ya. Jadi malaikat yang mau ngasih rezeki itu suka sama orang yang menutup aurat. Malaikat kasih rezeki. Tapi kalau yang buka aurat bukan cuma setan yang suka. Bapak suka nggak kira-kira? Ya ada sebahagian. Ya. Makanya jangan sampai dibuka aurat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira roti dibungkus sama roti nggak pakai bungkus mahal mana? Ada bungkus. Apa kalau kue roti itu kue daging yang pakai bungkus? Apa? Pakai bungkus daun pisang itu apa namanya? Apa di dalamnya gula? Kira-kira Bapak maunya beli yang tanpa daun pisang apa pakai daun pisang? Jadi hadirin yang dirahmati Allah, satu orang. Jadi dalam sholat rapi, di luar sholat pun rapi. Kalau urusan hidup udah rapi, maka segala urusan yang lain pun bakal jadi rapi. Sholat berantakan, urusan lain pun sama berantakan. Orang kalau sholat di hari rahmati Allah, dirinya rapi, hatinya rapi. Mana hati yang rapi, nggak gampang sewot, nggak gampang marah. Tuh hati yang rapi. Jadi hati rahmati Allah Subhanahu wa taala lebih terima dengan apapun yang Allah kasih. Ridha bi ismaillah, senang dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ajaran yang Allah berikan melalui sholat yang diwajibkan. Kemudian wahtiramul waqt, lebih menghargai waktu. Berarti orang yang menghargai waktu itu adalah orang yang disiplin dengan waktu. Makanya Allah sampaikan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman itu waktunya ada, sudah ditetapkan. Pagi subuh, siang zuhur, menjelang sore asar, terbenamnya matahari maghrib, agak kemalaman dikit isya. Itu waktunya sudah diatur oleh Allah.
Ketika seseorang menghormati waktu sholatnya, maka yakin dia akan menghargai waktunya. Sebab kenapa? Al waktu kasai. Waktu itu seperti pedang. Kalau bisa menggunakan pedang dengan baik, maka dia tidak akan menusuk diri. Sebaliknya, kalau waktunya tidak bisa digunakan dengan baik, maka dia akan menusuk diri kita juga. Ada istilah yang lain, the time is money. Apa itu artinya? Waktu adalah uang. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang disiplin dengan waktunya, orang yang menghargai waktunya, berarti tiap waktu itu bisa saja dijadikan uang. Kenapa kalau sampai hari ini ternyata kita tergolong orang-orang yang jarang megang duit? Bisa jadi kita belum menghargai waktu. Atau kenapa sampai hari ini ternyata kita megang duit cuma numpang lewat. Dapat gaji sekian, tapi jauh sebelum gaji itu sampai, di pikiran sudah tahu arahnya duit kemana. Ya. Sebelum sampai ke duit udah tahu dia mau pergi kemana, udah tahu. Ya. Jadi kita dirahmati Allah, nyampe ke duit sana, sisa entah ya. Urus total. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu. Jadi penting kita menghargai waktu. Bahkan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sampaikan wal 'asr, demi masa, wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam rugi, dalam kerugian. Siapa yang gak rugi? Innal ladzina amanu, kecuali pertama, orang gak mau rugi itu harus punya iman. Yang kedua, amilus sholihat, punya perbuatan baik. Yang ketiga, tawasau bil haqq, saling mengingatkan akan kebenaran. Mana ngingetin kebenaran? Ya, nih kita bahas di sini. Pertama, amanu. Nih, orang kalau mau untung harus punya iman. Mana orang yang punya iman? Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang punya iman itu memaksakan dirinya untuk hadir di tempat-tempat yang menambah keimanan. Itu orang beriman. Kita yakin betul, kita sadar iman kita ini iman lemah, dhaif. Iman yang dhaifan. Iman kita ini iman lemah. Ya, kemarin saya contohkan. Kita pengen ngaji kan ya. Kita pengen berangkat ngaji, udah siang mau berangkat. Bahkan sudah jalan beberapa langkah, kebetulan bawa WA, bawa handphone kan ini. Masuk WA. Pak, jangan kemana-mana, saya mau nganterin duit. Kira-kira mau berangkat ngaji apa pulang? Gak usah dijawab. Hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita iman dan doni, iman lemah. Ya, hadirin. Tapi boleh, nggak apa-apa. Dengan catatan harus ada terus usaha untuk meningkatkan iman. Nggak apa-apa iman lemah, yang penting jangan sampai hilang. Kalau sampai iman kita hilang, na'udzubillah min dzalik, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, na'udzubillah. Mati tanpa bawa iman, sayang sekali. Makanya khatib kan ingetin terus, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan beriman. Ya, rahmat Allah. Iman itu apa? Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita,
Iman itu pede, percaya diri, yakin. Ya, hadirin. Yakin bagaimana? Yakin kepada Allah. Orang iman itu salah satunya punya keikhlasan. Ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu hadir rahmat Allah. Bukan orang yang tidak berharap apa-apa, bukan. Ikhlas itu bekerja dengan sebaik mungkin. Mau dikasih duit kek, mau enggak kek, yang penting dia kerja dengan baik. Itu iman. Itu ikhlas. Ikhlasnya baik, berarti imannya baik. Ada maaf, tukang biasa urut, ya, ditelepon, ibu, lagi kosong. Kenapa? Ini saya mau urut. Siap. Kapan? Sekarang. Ya oke, saya berangkat. Berangkatnya betul, cepat berangkatnya. Sebabnya nelpon ini orang rumahnya gede. Rumahnya gede. Murutnya juga lama benar. Ya, ini suara anak. Kata yang diurut udah selesai Pak, belum, masih lama. Ya, dan sekarang sampai situ. Karena dia tahu biasanya ini orang ngasihnya gede. Besoknya ada yang telepon, halo itu Pak lagi kosong. Wah, mau ini. Padahal kok kosong. Kenapa? Karena tahu biasanya dia cuma ngasih 10.000. Itu juga lecek. Berarti nggak ikhlas nih orang kerjanya. Jadi mau dikasih kek, mau nggak, tetap dia layani orang itu dengan baik. Ustaz ada nggak yang nggak ikhlas? Mana Ustaz nggak ikhlas? Dia ceramah, ngisi, taklim, karena tahu itu tempat nggak diamplopin, 5 menit cukup. Udah cukup ya? Gak ada yang subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di tempat lain, kalau misalnya di rumah jenderal misalnya, di rumah orang yang rumahnya Masya Allah, itu dia luar biasa, ceramahnya berapi-api. Kalau di tempat orang susah berair-air ceramahnya. Masya Allah. Ya ada di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena harusnya sama. Dia sampaikan ilmu itu kepada siapapun yang membutuhkan. Itu ikhlas namanya. Ini ada semua. Sama kita kerja pun begitu. Orang beriman mana yang kerja baik? Mau ada bosnya kek, mau ada pengawasnya kek, mau enggak, tetap dia bekerja dengan baik. Kerja yang benar, ada pengawas, enggak ikhlas. Kerja kenapa? Itu dilihatin sama bos, enggak ikhlas. Jadi hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang beriman itu salah satunya punya ciri ikhlas. Kemudian yang kedua, orang yang pengen untung hidupnya kek, matinya kek, itu pengen untung, harus ambil salihah, berbuat baik. Mana hadirin, ada orang yang berbuat baik nilainya kecil, ada orang yang berbuat baik nilainya besar. Lah kan sama-sama baik? Tidak. Hadirin, mana orang yang berbuat baik nilainya kecil, kalau ada orang minta-minta dia baru kasih. Ambil. Atau ada kesempatan baik dia baru berbuat baik, kalau nggak ada dia nggak cari perbuatan baik. Ini namanya orang nilainya kecil, perbuatan baik. Mana perbuatan baik yang besar? Bikin perbuatan kita itu selalu baik. Cari di mana ada perbuatan baik bisa kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu cara kita supaya dapat amilus sholihat yang pahalanya agak banyakan. Jadi hadirin yang
kita baca surah Yasin tiap malam itu subhanallah. Atau kita ganti-ganti baca Quran, yang penting kadang tiap habis maghrib kita baca Quran. Malam Jumat baca surah Yasin, malam Sabtu baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Malam Minggu baca surah Al-Falaq, malam Senin baca surah An-Nas, malam Selasa baca surah Al-Baqarah. Misalnya, ya, malam Rabu terus tiap malam dia baca Quran, maka insya Allah berarti dia biasa dengan perbuatan baik, pahalanya jauh lebih banyak. Tapi kalau di momen-momen saja kita melakukan kebaikan, itu berpahala, tapi tidak sebanyak kita membiasakan kebaikan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting kita ini mencari kebaikan-kebaikan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini, beliau ketika makan selalu cari teman untuk diajak makan, gitu deh. Dia cari ke sana sini supaya ada, sebab orang dulu kan dikit, dicari ke sana supaya bisa makan bareng dengan dia. Ya. Berbeda dengan orang sekarang, makan enak ngumpet, makanan udah rada basi dibagi-bagi. Enak bener orang sekarang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi kan begitu, perbanyak masak, perbanyak airnya supaya bisa kebagian tetangga. Bener-bener airnya sampai sekoran. Ya Allah, daging yang matinya setengah kilo. Ini ada subhan, tapi tidak apa-apa, yang penting berbagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian watawasau bil haqq, mengingatkan kebaikan, kebenaran. Mana kita ajak ngaji. Ya, ajak ngaji itu termasuk tawasau bil haqq. Kemudian tawasau bis sabr. Mana tawasau bis sabr? Ngingetin orang tentang kesabaran. Urusan ngaji misalnya, urusan apapun. Ya, sama kayak orang nengokin orang sakit, ingetin kesabaran. Jangan sampai kita nengokin orang sakit apa yang dirasa ini rasanya sakit. Oh, ada tetangga saya begini mati. Nggak boleh begitu. Ya, ya sekarang nengokin orang sakit diceritain tetangganya udah mati. Dan sekarang apa sakit? Mata rasanya mau keluar lagi. Kemarin tetangga saya pergi. Nggak lama itu 2 hari. Ya, sekarang udah 7 hari kan sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Kasih rasa sabar sama orang sakit. Sebab kan orang jenguk itu ada aturan-aturan. Orang jenguk sakit itu ada aturan. Jenguk jangan lama-lama, nggak boleh haram. Ini jenguk lama, yang sakit makin sakit itu. Dalam hati nggak pulang-pulang ini orang. Yang jenguk ya, mana nggak bawa apa-apa lama lah. Ada yang nakal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nggak boleh lama-lama, apalagi udah lama. Mau coba dia sekalian gitu di rumah sakit misalnya, di rumah dia. Ini ada Allah. Jadi kita mengingatkan kesabaran itu terhadap siapapun orang yang sakit. Bukan cuma sakit fisik, tapi juga sakit psikis. Bukan cuma sakit zahir, tapi lebih banyak yang sakit batin sebetulnya. Ya, maka ingetin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab obat orang yang lagi sakit zahir itu bawa ke rumah sakit. Orang yang batinnya kurang sehat bawa ke majlis taklim, bawa ke majlis zikir. Ada orang yang males sholatnya datang ke rumah saya. Ustaz, saya tolong diruqyah enggak? Kenapa?
dia dulu ya semua. Ya gitu ya. Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malas enggaknya mah itu urusan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan akan kesabaran kepada orang banyak, insyaallah Allah akan berikan kita keuntungan ini. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu mengajarkan kita supaya lebih menghargai waktu. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sholat pun mendapatkan keuntungan secara ijtimaiyah, keseluruhan. Mana iqrarul aqidatul jami'ah li iqradil mujtami'. Ketika seseorang sholat, hadir rahmati Allah, apalagi dia melakukan sholat berjamaah, ini menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya dengan yang lainnya ini dalam satu akidah, menyembah Tuhan yang sama, mengimani Nabi yang sama, syahadat dengan kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ma'asyiral hadirin rahmati Allah, wa taqwiyatuhan bi nafsihi. Orang kalau sudah biasa ngumpul, berjamaah, gabung ya, masuk dalam organisasi, umumnya kalau dia keluar dari situ pun sudah cerdas. Nih, pengalaman kuliah. Ada orang yang kuliah itu nggak pernah ikut diskusi, misalnya. Maka ketika dia pulang atau selesai dari kuliahnya, dia tidak bisa menyampaikan apa, karena tidak pernah biasa diskusi, sulit menguraikan persoalan atau bahkan membuat solusi dari sebuah persoalan. Tapi kalau dia biasa ikut gabung dalam komunitas-komunitas ilmiah, hadirnya dirahmati Allah, itu condong orang tersebut akan lebih mudah untuk menguraikan apapun. Bahasa lain, lebih cerdas dan lebih berani. Ini hanya Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah salat itu ngajarin itu. Ketika berjamaah kan berarti segala pikiran ada di situ. Ya. Ketika berkumpul bersama, segala ide itu jadi satu ada di situ. Dan bahkan hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai karakter kita ditemukan di situ. Ada yang karakternya pelit banget, ada yang karakternya ngambekan, ada. Ya. Dikit-dikit sewot, dikit-dikit marah. Gak boleh dikata apa-apa. Ya. Ini harus Subhanahu wa taala. Ada yang karakternya pendiam, tahu-tahu cekidit, ada. Ya, jadi macam-macam karakter jadi satu itu harus sebab. Ada karakter yang pendiam, ada karakter yang gacor bener, ada. Ya. Ada karakter yang dikit-dikit suudzon sama orang, ada. Ya. Ada yang karakternya nggak bisa nggak ngomongin orang tuh. Kalau nggak ngomongin orang tuh dia sakau. Itu sampai sebegitu. Ada. Ya Subhanallah, macam-macam. Dari situ kita berjumpa dengan berbagai karakter. Di situ kita bersikap sebagai diri kita dan nafsu. Jadilah diri sendiri. Sama kayak ini tadi. Air laut itu kan asin. Ya. Maka jadilah ikan di lautan. Meskipun airnya asin, ikannya ikut asin enggak? Enggak, kecuali dibikin gesek. Ikan asin, ya, diasinin itu mah. Ini Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, orang kalau sudah kenal orang lain, man arafan nas istaroha. Orang kalau kenal sama orang, enjoy hidupnya. Oh, itu orang ada yang begini, ada yang begitu, itu orang. Ya. Istri masak keasinan nggak marah. Kata istrinya, Mas, maaf ya sayurnya asin. Kata suaminya yang enjoy saja,
bukan sayurnya yang asin, pasti garamnya yang asin. Ya, ya enggak? Enjoy dia hidupnya. Ada nggak